mata kuliah metodologi penelitian ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan penjelasan atau komponen yang ada pada bab 1 dari sebuah penelitian ya, dimulai dari judul, kemudian latar belakang masalah, setelah itu identifikasi, kemudian pembatasan, perumusan permasalahan, dilanjutkan dengan tujuan, manfaat daripada kegiatan penelitian yang kita lakukan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan atau kerangka penulisan, atau juga dikenal dengan sebutan outline ya, kerangka atau gambaran kira-kira apa saja unsur-unsur yang akan kita cantumkan bab demi bab dari awal sampai dengan akhir penelitian. Nah, pada hari ini kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab 2, yang mana isi daripada bab 2 ini paling tidak ada 2 ya, yaitu kajian pustaka dan juga kajian teori ya. Kemarin sempat disinggung oleh mana Ramadan ada ya, kemarin sempat disinggung oleh Ramadan, walaupun pertanyaannya salah ya kemarin ya, karena yang dimaksud dari kajian pustaka di sini bukan pengutipan referensi ya, akan tetapi kajian pustaka di sini adalah bagaimana kemudian kita mempelajari atau membahas atau menganalisa penelitian-penelitian yang terdahulu terkait dengan topik yang sama dengan pembahasan kita ya. Secara definisi, kajian pustaka adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Tujuan utama dari kajian pustaka untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat menemukan pengetahuan terkini, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, serta menyusun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Artinya peninjauan ulang, pembahasan ulang, analisa terhadap penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang kita teliti. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui, kemarin kita sudah mempelajari apa itu gap, mempelajari kesenjangan topik itu dengan topik yang sedang kita bahas, menemukan unsur kebaharuan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap topik yang sedang kita bahas ya. Nah, itu salah satu fungsi ataupun tujuan daripada kajian pustaka ini, atau juga dikenal dengan kajian terdahulu yang relevan ya. Masing-masing kampus mungkin berbeda istilah ya. Ada kajian pustaka, ada kajian kepustakaan, ada kajian terdahulu yang relevan. Nanti kita mengikuti buku panduan yang ada saja gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat kajian pustaka? Yang pertama adalah mengidentifikasi topik-topik atau area penelitian yang akan kita teliti. Artinya kita mencari topik-topik yang sedang kita bahas atau judul-judul atau permasalahan yang mirip dengan kita. Pencarian yang komprehensif bisa menggunakan basis data akademik. Basis data akademik misalnya di fakultas, apa saja judul-judul skripsi yang sudah publikasi misalnya, itu bisa ditanyakan.
atau misalnya lebih canggih lagi di UIN, misalnya kita bisa searching langsung di komputer terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas oleh mahasiswa. Itu secara database itu sangat lengkap sekali gitu. Basis data akademik, misalnya jurnal ilmiah dan juga sumber-sumber terpercaya lainnya. Ya, setelah itu baca, kemudian kita pahami secara menyeluruh. Selanjutnya analisis data yang ditemukan, kemudian rangkum yang jelas dan terstruktur. Artinya setelah kita mencari topik, kemudian topik itu kita temukan, kemudian kita analisa, kita baca, kita pahami. Nah, kemudian kita membuat rangkuman apa saja poin-poin yang ada pada penelitian itu, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, apa kesamaannya. Nah, itu yang perlu teman-teman analisa gitu ya. Nah, di antara tujuan yang lain dari kajian pustaka itu menjelaskan berbagai jumlah penelitian yang sama sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Ya. Kemudian memberikan gambaran mengenai tema atau juga mengenai metode peneliti sedang lakukan, atau memberikan sejumlah sumber dari berbagai data, kemudian menegaskan mengenai bukti keaslian daripada penelitian kita. Artinya manfaat yang bisa kita rasakan dari aktivitas kajian kepustakaan ini ya tentu menjelaskan metode-metode atau tema-tema yang ada, dan itu secara langsung akan memberikan kita data-data, memberikan kita sumber-sumber mengenai topik yang sedang kita bahas. Artinya kita tidak capek-capek lagi mencari referensi. Nah, cukup dengan melakukan kajian pustaka itu kita sudah setidaknya mendapatkan sumber ataupun data-data yang ingin kita bikin atau yang kita butuhkan gitu. Nah, selain itu juga ingin menunjukkan keaslian daripada penelitian kita. Artinya kita menampilkan secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa penelitian yang kita lakukan ini asli dan belum pernah diteliti oleh orang lain sebelum kita. Artinya ini yang ingin ditunjukkan daripada aktivitas kajian pustaka ini. Penelitian saya adalah penelitian yang asli, yang belum pernah dilakukan dan baru saja yang melakukan ini gitu. Ya. Kemudian cara mendapatkan kajian pustaka seperti apa? Bisa dengan manual atau tradisional. Jadi teman-teman mencari secara manual buku-buku jurnal-jurnal itu yang sudah terbit, kemudian dibahas satu persatu, dipahami, dipelajari dan dianalisa, kemudian dirangkum. Atau bisa juga dengan pencarian situs online. Ini yang lebih gampangnya ya. Kemarin kita sudah sempat ini tidak apa saja situs-situs online-nya, bagaimana cara menyimpulkan pakai AI misalnya ya. Di sini internet saya mati jadi kurang nggak bisa ini ya. Jadi dengan gampang kita bisa misalnya memasukkan satu jurnal. Nah, dari situ kemudian kita ketik apa hasil dari penelitian ini, apa metode yang digunakan, apa kesenjangan, kemudian apa teori yang digunakan. Nah, itu secara cepat nanti hasilnya akan muncul dengan menggunakan online dengan AI misalnya. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu cara ini, manual ataupun langsung dengan menggunakan situs online ya. Ya, paling tidak secara struktur penulisan yang udah biasanya ada yang pakai tabel ya. Ada yang pakai tabel, ada juga yang langsung saja. Penelitian misalnya Samsul tahun kapan dari kampus mana. Kemudian ditulis judul skripsi yang telah dia bikin. Kemudian di bawahnya akan kita rangkum
perbedaan, persamaan. Jadi dengan itu penelitian yang saya lakukan tidak memiliki kesamaan. Karena ini juga nanti akan menjawab pertanyaan penguji saat sidang misalnya. Kenapa penelitian kamu ini mirip dengan penelitian si A misalnya? Kenapa ada kemiripan yang banyak gitu dengan peneliti A? Nah, dengan kajian pustaka ini kita bisa menjawab gitu. Bahwa penelitian saya memang sama dengan dia misalnya, akan tetapi memiliki unsur perbedaan. Nah, kemudian teman-teman jelaskan apa saja yang menjadi unsur perbedaan daripada penelitian itu. Nah, tujuan sebenarnya daripada kajian pustaka itu ya kurang lebih berkenaan dengan kita ingin menegaskan kembali bahwa penelitian yang kita lakukan itu benar-benar murni dari penelitian kita. Ya. Contohnya mungkin seperti ini ya, tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang relevan. Nah, misalnya dia mencantumkan dalam hal ini penulis menemukan beberapa literatur yang terkait dengan tema pembahasan. Di antaranya adalah skripsi misalnya berjudul Konsep Ar-Ra'du Al-Barqu As-Sa'iqah dalam kitab lalala, ditulis oleh mahasiswa bernama, merupakan salah satu mahasiswa, ditulis pada tahun segini. Dalam skripsi ini lebih menjurus permasalahannya terfokus pada kitab Jawahir Tafsir. Nah, perbedaannya dengan penulis di sini terletak pada konsep pokok pembahasan pengkajian ulama tafsirnya, yaitu penulis terfokus menggunakan pendekatan relevasinya dengan ilmu Al-Quran dan analisanya dengan tafsir ilmi. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Bisa lebih komprehensif lagi terkait dengan metodenya, bisa lebih banyak lagi terkait dengan analisanya. Jadi dicantumkan beberapa penelitian. Kalau kita merujuk pada buku panduan, paling tidak teman-teman nanti akan mencari minimal 5 penelitian yang terdahulu dengan 2 unsur. 3 itu harus skripsi dan 2 itu unsurnya dari jurnal. Dan itu tahun terbitannya minimal 10 tahun terakhir. Nah, ada ketentuan-ketentuannya dalam buku panduan. Jadi bukan semua kita bukan sembarangan, ada ketentuan-ketentuannya. 3 skripsi, 2 jurnal dalam terbitan 10 tahun terakhir gitu. Ya, kemudian dia ada dilanjutkan lagi skripsi yang lain. Kemudian ini, nah ini yang terakhir jurnal ditulis oleh Arif Uin Kalijaga, Jakarta misalnya tahun 2008. Nah, ya kurang lebih struktur penulisannya seperti ini ya. Bisa dengan tabel juga teman-teman bisa gitu. Ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini?